comment, share, and subscribe ya channel YouTube kita. Jangan lupa kalian juga harus jaga kesehatan, stay healthy, dan harus tetap prokes, oke? Oke, jadi di sini saya Arni akan menjelaskan tentang monsoon sim. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang monsoon sim. Monsoon Simulation merupakan platform pembelajaran secara pengalaman langsung untuk studi bisnis. Platform pendidikan ini mumpuni karena memiliki 350 konsep bisnis yang dapat ditemukan oleh pembelajar melalui simulasi imersif dan kompetitif. Monsoon Sim diluncurkan pada tahun 2011. Nah, lalu apa peran Monsoon Sim? Monsoon Sim berperan sebagai jembatan kita untuk belajar tentang pembelajaran di sekolah maupun untuk bisnis kita. Karena ada robot yang membantu kita apa yang sedang kita bingungkan di dalam pembelajaran tersebut. Nah, kemajuan teknologi menghasilkan beragam terobosan baru di berbagai kehidupan. Di dunia pendidikan, platform pembelajaran Monsoon Sim atau Monsoon Simulation mengenalkan metode sistem pengajaran secara pengalaman langsung atau Immersive Experiential Learning Model. Menggunakan robot, Monsoon Sim menambah robot untuk melengkapi cara pengajaran secara pengalaman langsung tentang konsep dan proses bisnis bagi pembelajar dengan berbagai latar belakang, seperti siswa SD hingga mahasiswa S3, karyawan hingga organisasi atau perusahaan pun bisa menggunakannya. Nah, ada 5 robot yang diluncurkan adalah yang pertama, Johnbot, yang kedua Oxybot, yang ketiga Anibot, yang keempat Linbot, dan yang terakhir adalah Polbot. Tiap robot memiliki karakter yang berbeda. Johnbot memiliki kepintaran pada bagian produksi dan layanan pelanggan, yaitu customer service. Yang kedua ada Oxybot, memiliki kemampuan dalam semua aspek bisnis. Anibot memiliki kemampuan seimbang di berbagai aspek bisnis, namun lemah di pelayanan pelanggan. Begitu juga dengan Linbot memiliki kepintaran pada bagian produksi. Sementara yang terakhir, Polbot memiliki kepintaran di bagian human capital, manajemen, dan pelayanan pelanggan. Lalu ada juga kata Abdi Taminsyah, pendiri Monsoon Sim, mengungkapkan ketika menggunakan Monsoon Sim dalam simulasi bisnis, robot-robot ini dapat diskenariokan menjadi bagian dari tim dan sebagai pihak yang berlawanan dengan pembelajar. Robot-robot ini memiliki kemampuan menganalisa pasar, beradaptasi, dan membawa transaksi bisnis untuk memaksimalkan keuntungan bagi perusahaan secara virtual. Sertifikat ujian berdasarkan Monsoon Sim telah diakui SAP South Asia sejak 2015 bagi seluruh perguruan tinggi di Asia Tenggara. Monsoon Sim juga memiliki kompetisi Monsoon Sim tingkat internasional yang diselenggarakan tiap tahun dan telah disponsori oleh SAP Southeast Asia sejak tahun 2015. Lalu, apakah fungsi Monsoon Sim? Monsoon Sim berfungsi untuk memudahkan pengajar dalam memberikan arahan tentang konsep dan logika bisnis di dunia nyata. Dapat juga menggantikan posisi lawan secara virtual jika pembelajar belum memiliki rasa percaya diri untuk melawan pembelajar lain. Selain itu, dapat dijadikan mitra virtual dalam memahami konsep dan logika bisnis melalui Monsoon Sim. Halo, saya Lina Nurelasari dengan NPM 204020114. Di sini saya akan menjelaskan menu-menu apa aja sih yang ada di Monsoon Sim itu. Yang pertama ada menu login. Setelah kita memasuki website Monsoon Sim, di pojok kanan atas ada menu member login. Member login digunakan untuk login ke akun Monsoon Sim kita. Setelah kita mengklik member login, tampilannya akan seperti di gambar nomor 2. Masukkan email dan password akun Monsoon Sim kita dan klik login. Setelah kita login, maka kita akan ke homepage. Di homepage ada 6 menu. Yang pertama menu My Profile, yang kedua ada menu View All Member, yang ketiga ada menu Monsoon Sim Game, yang keempat ada menu What I Have Applied, yang kelima ada menu Monsoon Sim Club, dan yang terakhir ada menu Monsoon Sim Guide.
Di menu yang pertama yaitu menu My Profile, ada 3 submenu. Ada submenu My Profile, yaitu data-data kita. Ada menu My Organization, yaitu data organisasi kita. Dan yang terakhir ada submenu My Monsoon Sim Profile, yaitu profil kita yang dipublish dan berapa kali kita main. Di submenu My Profile digunakan untuk mengatur profil, bisa mengubah avatar, email, dan informasi kontak kita. Setelah kita mengklik My Profile, maka tampilannya akan seperti di contoh gambar yang ada di sini. Setelah itu, kita ke menu View All Member. Menu ini digunakan untuk mengecek anggota atau member lain, bisa juga mengobrol atau chatting dengan anggota lain. Selanjutnya, menu Monsoon Sim Game. Menu ini digunakan untuk masuk ke dalam game. Setelah kita mengklik Game as Player, maka tampilannya akan seperti di gambar ini. Ada join using new game code, ada setelah kita masukkan game code kita, maka tampilannya akan seperti ini. Ada gamenya dan kita tinggal mengklik join game. Selanjutnya ada menu What I have applied. Menu ini digunakan untuk mengecek apa aja yang sudah kita kerjakan, acara-acara, dan sertifikat yang kita punya. Selanjutnya, menu yang terakhir yaitu menu Monsoon Sim Club. Di sini ada 5 submenu, yaitu Clubhouse, Club, Club Games, Liga, dan Forum. Menu ini terkait klub dan liga. Di menu ini kita bisa melihat daftar klub yang tergabung dengan Monsoon Sim itu apa saja, terus game yang diadakan klub lain, kita juga bisa mencari pertandingan yang diselenggarakan. Kita juga bisa menelusuri forum-forum diskusi, bisa memulai forum diskusi, dan meninggalkan komentar di forum diskusi itu. Nah, di pojok kanan atas juga ada menu Join Using Game Code. Menu ini digunakan untuk join ke dalam game. Setelah klik Join Using Game, tampilannya akan seperti di gambar di bawah ini. Lalu, kita masukkan game code-nya, setelah itu klik Join. Selanjutnya, menu-menu setelah join game akan dijelaskan oleh Viola dan Yuda. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai modul finance. Modul finance merupakan modul yang berhubungan dengan seluruh modal yang ada karena modul ini menunjukkan hasil dari simulasi yang dilakukan pada modul general, retail, procurement, dan marketing. Modul ini berfungsi untuk melihat kondisi keuangan perusahaan. Dari modul ini, kami dapat mengetahui berapa cash on hand, harga jual produk, dan keuntungan yang dapat setiap harinya. Yang pertama ada profit loss. Pada profit loss ini, atau kumpulan akun yang menunjukkan keuntungan penjualan atau sales revenue, cost of goods sold, dan operating expense, di mana dihasilkan jumlah net profit. Sumodul ini memberikan bayangan kepada perusahaan dan merupakan indikator dalam menilai hasil penjualan. Kemudian ada balance sheet. Pada sub ini diketahui berapa aset, liabilitas, dan owner equity perusahaan sampai hari ke-30. Dapat diketahui cash on hand, inventory value sebagai total aset. Selain itu diketahui pula total net profit dan paid capital. Kemudian ada trial balance. Trial balance merupakan laporan keuangan yang menunjukkan jumlah akhir dari semua akun yang ada. Kemudian juga ada delinquent. Dari penjelasan singkat yang dapat saya paparkan, delinquent adalah kondisi di mana pembayaran yang dilakukan atas pembelian atau pembayaran sewa tidak berhasil. Hal ini terjadi karena kurangnya uang. Oleh karena itu, kita pada submodul ini harus sebisa mungkin menjaga arus kas agar tetap baik. Kemudian ada proses kontrol. Pada proses kontrol ini, pengguna dapat melakukan otomatisasi atas proses-proses approval yang sering dilakukan atau sesuai keinginan pengguna. Kemudian juga ada profit and loss atau grafik. Pada modul ini dapat dilihat laba rugi berupa grafik sebagai indikator. Kemudian ada overhead. Pada submodul overhead ini merupakan informasi dalam bentuk grafik mengenai pengeluaran dana dan dapat digunakan untuk menganalisis biaya.
Kemudian yang kedua yang akan saya jelaskan adalah modul retail. Modul retail merupakan modul yang terkait dengan aktivitas yang berkaitan langsung dengan produk seperti retail sales, unit sold, dan lain-lainnya. Yang pertama adalah retail sale. Retail sale digunakan untuk mengatur harga jual produk pada suatu perusahaan, namun di dalam mengatur harga tersebut kita harus berhati-hati karena kita harus melihat jumlah rata-rata dari cost. Yang kedua ada location. Modul ini berfungsi untuk mengatur besar kapasitas toko, baik diperbesar atau dipersempit. Setiap 100 meter perseginya dapat menampung 33.000 unit. Yang ketiga ada brochure finished good. Brochure finished good sendiri digunakan untuk membeli finished good yang akan dikirim ke warehouse. Untuk membeli harus ditentukan terlebih dahulu vendor mana yang akan dipilih, lokasi tujuannya, jumlah yang akan dibeli masing-masing produk, dan jenis pembayarannya. Immediate shipment berarti barang yang akan dibeli langsung dikirim seluruhnya. Blanket purchase berarti barang-barang yang dibeli dikirimkan beberapa kali secara berkala 10% setiap harinya. Halo guys, saya Vila Persentika. Di sini saya akan menjelaskan menu-menu yang ada di Motion Sim setelah kita join game. Yang pertama ada marketing. Marketing ini memiliki 2 poin. Ada set marketing expense. Set marketing expense ini untuk mengatur pengeluaran promosi produk agar lebih dikenal dan diharapkan dapat meningkatkan penjualan. Nah, di sini kita dapat memilih mau media A, media B, ataupun media C untuk melakukan promosi. Yang kedua ada View Market Report. View Market Report ini digunakan untuk melihat laporan yang telah dibeli sebelumnya, atau kita dapat melihat transaksi dari kelompok transaksi dari kelompok lain ataupun perusahaan lain. Seperti kita itu nanti mengetahui lokasinya di mana, harganya berapa. Di sini ada transaction list. Transaction list ini merupakan daftar transaksi secara keseluruhan yang dilakukan oleh anggota pada tim yang sama. Transaksi-transaksi tersebut dapat berupa transaksi yang membutuhkan approval dan suatu proses transaksi yang sedang dilakukan ataupun transaksi yang sudah selesai. Nah, di sini ada setelah pembelian finish good, di sini ada transaksinya. Kita mau approved biar transaksi itu berhasil dan harus menunggu sesuai tanggal ini dan tanggal yang di atas ini. Apabila udah sesuai tanggalnya nanti bisa di approved. Selanjutnya ada modul general. Modul general ini yang berbentuk I. Yang pertama ada about this game. Di sini menjelaskan nama akun ini apa, timnya apa, siapa fasilitatornya, terus ada tem. Tem ini, terus ada treatment. Treatment ini digunakan untuk melihat anggota tim kita. Terus ada competitors, yaitu untuk mengetahui siapa saja pesaing kita dalam game ini. Nah, di sini ada inbox. Inbox ini digunakan ketika kita ingin mengirim pesan kepada teman kita. Di bawah ini ada retail. Retail ini digunakan untuk melihat summary dari data yang kita miliki, sehingga perusahaan dapat lebih mudah mengambil keputusan mana yang mau dibeli terlebih dahulu dan tidak. Terus di sini di sebelahnya ada finance. Finance ini yang pertama ada revenue. Revenue merupakan pendapatan penjualan yang dimiliki oleh perusahaan. Terus yang kedua ada cost of goods sold, yaitu harga pokok penjualan. Terus di sini ada trading profit. Trading profit ini yaitu laba kotor yang dimiliki oleh perusahaan. Terus ada operating expense, yaitu beban operasional. Ada net profit, laba bersih. Terus di sini ada cash on hand, uang kas yang dimiliki oleh perusahaan.
Overdraft yaitu utang. Kalau overdraft limit itu limit hutang kita. Terus di sini ada delinquent payouts, yaitu pembayaran tunggakan. Nah, di sini ada nama-nama barang yang kita jual dengan harga 750, 700, 8.825. Sekian. Perkenalkan, nama saya Silviana Putri dengan NRP 2040200120. Di sini saya akan menjelaskan menu retail untuk meningkatkan profit dan overview dalam mensumsim. Nah, selanjutnya untuk melakukan transaksi, kita masuk ke menu retail, klik location. Untuk membuka toko, kita akan melakukan rental, kita klik. Kemudian di sini new area-nya saya akan coba 50 terlebih dahulu. Nah, untuk rental kontraknya itu kita pilih yang 7-day kontrak 20% diskon. Kemudian kita submit. Lalu kita approve. Kemudian kita cek di transaction list. Kita approve. Sudah complete. Kita cek lagi. Nah, di sini sudah terbeli ya tokonya, yaitu di Jakarta. Kemudian, untuk melakukan pembelian, kita klik retail lagi. Di sini ada retail sales and price. Di retail sales and price ini, kita belum melakukan pembelian sama sekali ya untuk apple juice, orange juice, dan juga melon juice. Nah, di sini cash on hand kita yaitu ada 3.426.400. Untuk melakukan pembelian produk, kita klik yang procure. Kemudian vendornya yaitu Doa Ibu di sini yang tersedia. Lalu lokasinya di Jakarta. Untuk pembelian barangnya yang pertama yaitu apple juice, kita beli 1.000 terlebih dahulu. Orange juice juga 1.000. Begitupun dengan melon juice. Kita pilih yang immediate delivery, cash on delivery. Kemudian kita submit. Nah, ketika melakukan pembelian, kita harus memperhatikan cash on hand yang kita miliki. Jangan sampai total harga pembelian ini melebihi cash on hand yang kita punya. Kita lihat terlebih dahulu cash on hand-nya, yaitu ada 3.421.000. Nah, ini. Sedangkan total harga pembelian yang kita beli yaitu ada 2.275.000. Ini berarti masih mencukupi. Kemudian kita approve. Kita ke transaction list. Kita approve. Sudah complete. Kita tunggu barangnya yaitu akan datang di hari ke-6. Nah, ini barangnya sudah sampai. Ternyata yang melon juice itu terjualnya lebih cepat. Untuk menaikkan harga, kita bisa ke menu retail sales and price. Itu kita rubah harganya, kita naikkan. Kita naikkan. Kemudian kita submit. Nah, ketika kita sudah merubah harga, kita akan mengetahui setelah kita menaikkan harga, yaitu berapa jumlah yang terjual di sini. Kemudian, kita lihat lagi. Ternyata barang yang kita beli tadi sudah terjual habis. Kita ulangi lagi proses yang tadi, yaitu masuk ke retail, procure finish good, vendornya Doa Ibu, lokasinya di Jakarta. Kita naikkan yang tadinya kita hanya membeli 1.000, kita naikkan menjadi 3.000. Ini juga sama 3.000. Masih sama, kita submit.
Nah, kita lihat lagi total harga yang kita beli yaitu ada 6.800.000. Sedangkan cash on hand yang kita miliki yaitu 2 juta. Berarti ini tidak mencukupi. Kita langsung batalkan saja. Nah, kemudian untuk meningkatkan profit dan overview, kita juga bisa memperluas lokasi dan juga menambah toko. Misalnya kita tadi sudah membeli toko yang di Jakarta dengan luasnya yaitu 50 meter persegi. Kemudian kita beli lagi dengan area yaitu 100. Dan ini rental kontraknya 7 hari, 20%. Kita submit, lalu kita approve. Kita cek di transaction list, kita approve. Nah, di sini kita sudah membeli lokasi yang di Surabaya. Kemudian kita lakukan ulang seperti tadi, yaitu membeli barang. Tidak lupa juga memperhatikan cash on hand yang kita miliki. Klik retail, procure, vendornya yaitu toko sebelah, areanya yang di Surabaya, kita beli dengan harga 3.000, orange juice 3.000, juga melon juice 3.000. Ini kita pilih yang cash on delivery, kita submit. Total harga pembelian kita yaitu 6.800.000 dan cash on hand yang kita miliki yaitu 8 juta, berarti masih mencukupi. Langsung saja kita approve. Kemudian kita lihat di transaction list. Kita approve. Ini akan sampai di hari ke-14. Kita lihat, ternyata belum. Nah, di sini tadi sudah masuk barang yang kita beli tadi. Kita ke retail sales and price untuk meningkatkan harga pokok produk. Kita tambahkan di sini. Kemudian kita submit. Nah, fungsinya kita menaikkan harga di sini yaitu nanti akan meningkatkan cash on hand yang kita miliki. Dengan menaikkan harga ini, kita nanti akan mengetahui apakah terjadi penaikan atau penurunan dalam penjualan barangnya. Kita bisa lihat di sini nantinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan perihal dari menu retail. Di sini saya akan menjelaskan tentang marketing. Marketing itu terdapat 2 jenis, yaitu set marketing expense dan view marketing report. Nah, yang pertama set marketing expense. Set marketing expense itu seperti promosi. Seperti halnya, contohnya kita menjual suatu produk di IG, Facebook, Telegram, dan TikTok. Maka promosinya akan di situ. Nah, di Monsoon juga ada promosinya. Nah, ya terdapat di set marketing expense. Nah, teman saya sudah membeli location di Surabaya. Nah, untuk locationnya di Apple Juice akan dipromosikan oleh media A. Untuk Orange Juice akan dipromosikan oleh media C dan Melon Juice-nya di media B. Untuk fee-nya saya akan menambahkan 500. Untuk orange juice-nya 500 dan melon juice-nya 500. Submit. Checklist. Nah, transaction list di approve. Dan jika sudah, maka penjualan kita sedang dipromosikan. Nah, untuk yang kedua yaitu view marketing report. View marketing report itu kita bisa melihat saingan kita itu penjualannya berapa dan harga jualnya itu berapa. Nah, di sini saya akan membeli buy marketing report dengan harga 20.000, submit. Nah, kita approve dulu.
Sudah, kita kembali lagi ke marketing, view marketing report. Akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat saingan kita itu ada di Jakarta 50 meter. Ada di 50 meter dan Surabaya 50 meter, Balikpapan. Nah, ini saingan kita itu di beberapa daerah. Untuk saya ada di 2 daerah, Jakarta dan Surabaya, dan saingan kita itu ada di 3 daerah. Nah, untuk price apple juice-nya, kita bisa lihat teman saya, saingan kita itu menjual apple juice-nya berapa. Di kelompok Justika ada 1.200 menjualnya. Di Salwanya itu menjualnya 1.250. Dan kita lihat retail unit sold-nya yang cepat habisnya di kelompok Justika, kelompok Salwa lebih tinggi ke jual dan habisnya. Nah, jadi fungsi view marketing report itu kita bisa melihat penjualan saingan kita, daerah saingan kita itu daerah mana saja. Nah, dari situ kita bisa menurunkan harga penjualan untuk menaikkan profit dari penjualan kita. Sekian pembahasan tentang marketing dari saya.